Sekarang ini apa yang presentasi dulu, silakan. Kenapa? Maksudnya Nabi Muhammad itu tidak ikut dicantumkan dalam itu kalian tadi. Oke. Dan kalau misalnya itu kan sebelum diupload pasti dilihat dulu ya, dilihat dulu sama timnya. Itu kalau misalkan Nabi Muhammad mungkin dihilangkan nama timnya, tidak perlu dicantumkan. Kalau misalkan dihilangkan tidak akan ada. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin tanggapan tentang itu? Ya, itu jadi artikel itu dia atau survei itu kan ya. Itu dianggap melakukan pelecehan agama. Kenapa? Karena menempatkan Nabi Muhammad di bawah jauh dari tokoh-tokoh kita, di bawah Soeharto, di bawah Habibie, bahkan di bawah Arswendo sendiri gitu ya. Arswendo itu di atas Nabi Muhammad gitu, ditempatkannya. Bukan dia yang menempatkan, tetapi hasil survei. Jadi sebenarnya yang bermasalah ya surveinya gitu kan. Kalau seandainya Nabi Muhammad di peringkat pertama saja, mungkin nggak masalah kan? Ya kan ada penelitian lain yang menempatkan Nabi Muhammad itu di peringkat pertama di luar negeri. Ada kan? Dan itu nggak ada masalah. Gak apa-apa, nilainya nggak saya kurangin. Nah itu contoh bagaimana pers itu, media itu harus hati-hati ya dalam membuat produk. Contohnya gimana? Mungkin benar bahwa Nabi Muhammad itu jumlahnya ke-11 gitu ya. Mungkin Soeharto 100 sekian ribu orang yang milih, Nabi Muhammad mungkin cuma 60 ribu orang. Tetapi itu menyakiti hati banyak orang Islam gitu ya. Kenapa misalnya Nabi yang diagungkan itu berada di peringkat bawah gitu dibanding dengan Soeharto, dibanding dengan Habibie, dibanding dengan Mbak Tutut itu ya. Mbak Tutut tahu siapa? Itu anaknya Soeharto. Ya, Siti Hardianti ya. Dulu yang pemilik TPI ya, yang sekarang jadi apa TPI itu sekarang apa ya? Ya. Lupa saya. TPI itu dulu sekarang itu jadi ini yang MNC ya, MNC. Ya. Itu dulu miliknya Tutut tuh. Seperti itu ya. Jadi meskipun ada kebebasan, nah kalau dulu memang tidak ada kebebasan pers, jadi hati-hati ya. Tapi sekarang pun kalau seandainya menempatkan misalnya ada penelitian terus Nabi Muhammad di bawah, pasti banyak orang marah juga. Oke. Kemudian contoh kasus lain apa ya yang perlu Anda tahu tuh misalnya Tempo 1994 apa coba tolong dicari deh. Ini kayaknya penting juga nih. Itu memang menikmati kekuasaan. Tempo 1994 kasusnya apa itu? Apa namanya orang-orang di TV itu yang menjadi pejabat ya, duta besar, Tempo. menjadi menteri, menjadi apa? Tapi majalah Tempo ini kemudian hidup lagi ya setelah reformasi hidup lagi. Komisaris Sampai sekarang. Komisaris. Nah kalau sudah seperti itu, itulah yang harus. Jadi kita kasus kritik. Tempo Itulah yang harus kita 1994. Berarti Apa itu media itu isinya? sudah melenceng dari tugasnya. Saya benar-benar lupa itu. Oke, jadi intinya adalah independensi. Media harus independensi dan harus berpihak pada Oke, kebenaran. kasus korupsi. Berpihak pada rakyat. Gitu ya. Media juga harus tadi demokrasi menjalankan. Itu yang terkena siapa itu? demokrasi, kemudian apalagi ada 3 tadi saya sebutkan. Keadilan dan supremasi. Oke, silakan. Masih ada yang tanyakan? Pak Nanang tadi sudah nongol. Saya kira tidak ada ya. Dan karena Pak Nanang sudah nongol, saya tutup saja. Nah, Terima itu ya. kasih. Jadi wassalamualaikum Kasus warahmatullahi Tempo wabarakatuh. ini salah satu apa istilahnya ya? Salah satu awal dari tuntutan akan kebebasan pers, gitu ya. Yang puncaknya adalah pada saat reformasi. Jadi reformasi itu pers benar-benar bebas. Tidak ada lagi izin dari pemerintah, tidak ada lagi pemberedelan, gitu ya. Jadi semuanya bebas. Gitu. Nah, tetapi kemudian kebebasan pers itu juga kemudian ternyata terkena juga oleh Pertama munculnya adalah kritik yang dilakukan pers terhadap penguasa. yang ada sekarang itu seperti YouTube Kalau, segala macam itu media sosial. Penguasa itu katakanlah Pers yang sudah bebas ternyata lebih bebas lagi dengan media sosial. Setiap individu bisa punya pers media gitu ya. melakukan kritik. Ya.
YouTube, Twitter, Karena apalagi pers sekarang itu TikTok, prinsip ya kan? keadilan Dan lain-lain itu. Masih hukum misalnya. Setiap orang bisa Memperjuangkan keadilan, membuat memperjuangkan berita, supremasi hukum. gitu ya. Nah, pada saat Media itu sekarang sudah menyebar ya. Jadi tidak hanya dominasi dari institusi, koran, majalah, ya, tabloid, tetapi juga perorangan. Kalau kita melihat kasusnya, tentu kasusnya akan semakin melebar ya. Kalau dulu kan ada tadi monitor, ya, ada Tempo, editor, ya, kemudian ada kasus perorangannya, kasus-kasus orang pers biasanya, Bambang Harimurti. Nah, sekarang itu pemberitaan sudah bukan dominasi dari orang pers. Anda sendiri sudah bisa buat media, buat pemberitaan, gitu ya. Nah, tetapi tetap diperlukan kehati-hatian karena tentu ada kemungkinan bahwa apa yang Anda beritakan itu menjadi kasus yang justru akan menyulitkan Anda sendiri, gitu ya. Misalnya Anda buat berita tentang sekarang kan lagi mulai rame tentang pencapresan, ya kan, pencapresan. Kemudian ada misalnya Anda menulis capres-capres yang memiliki beban masa lalu, misalnya gitu ya. Nah, itulah inti dari pertemuan kita kali ini tentang kasus yang dihadapi oleh media, gitu ya. Kalau dulu di era Orde Baru, di era Reformasi, sebelum ada media sosial, kasus itu dihadapi oleh institusi kewartawanan dan pribadi wartawan.